berani itu ya. Pemirsa, banyak sekali warna-warna karpet yang ditawarkan untuk Anda, dan kali ini mungkin sepertinya pemirsa kita itu lebih banyak kepada orang-orang perkantoran ya, Ya. yang punya hotel, yang mengelola hotel, atau mungkin juga aula-aula pertemuan dan lain sebagainya, tempat meeting yang disarankan untuk menggunakan karpet ya. Memang sejujurnya saya sendiri pun juga belum mengenal dan lebih mengerti tentang karpet itu sebenarnya fungsinya dan seperti apa. Ya, hanya sebagai pemanis itu yang bisa kita tahu. Ternyata karpet juga itu banyak juga fungsi-fungsi yang lainnya, Pak Miftah ya. Tapi ada kita tidak pungkirin ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Karpet yang kekurangannya tentunya kalau seandainya dia kondisi lantainya lembab dan karpetnya itu sering kena basah, itu bisa menimbulkan bau yang kurang sedap. Bagaimana mencegahnya? Ya. Terus yang keduanya itu tidak lain tidak bukan adalah debu. Musuh utamanya adalah kalau menggunakan karpet harus lebih teliti dan telaten lagi untuk membersihkannya ya. Cuma untuk kenyamanan memang lebih nyaman karpet ya. Artinya kalau seandainya karpet yang kita pasang kan kita harus lebih intensif menggunakan vacuum cleaner ya. Kalau untuk area-area yang sering kena basah, usahakan menggunakan alas istilahnya keset ya, seperti itu. Jadi kira-kira dengan menggunakan karpet seperti ini sebetulnya intensitas untuk membersihkannya itu berapa kali dalam seminggu atau setiap hari atau seminggu sekali cukup? Seminggu sekali cukup ya. Seminggu sekali cukup. Ya artinya paling lama seminggu sekali lah. Ya lebih bagusnya sih 3 sampai 4 hari sekali. Ya karena tingkat debunya juga semakin banyak juga semakin bahaya. Betul. Buat kesehatan anak-anak ya, apalagi penghuni lah pokoknya. Kalau menggunakan karpet seperti ini, apakah dia menggunakan karpet ini kan ya mungkin resikonya itu lebih banyak kayak seperti debunya lebih banyak terpendam di dalam. Terpendam. Tapi kalau seandainya kita pakai vacuum cleaner yang artinya sering 4 hari atau seminggu sekali, apalagi untuk area bebas itu biasanya seminggu sekali. Nah apalagi kalau seandainya karpet ini digunakan di ruang meeting yang hampir setiap hari sekali, memang nggak setiap hari tapi sekali datang tuh ratusan sampai ribuan orang datang ya menginjak karpet ini. Nah sejatinya berapa kali kita mau ganti karpet untuk ruangan yang besar seperti misalnya ballroom? Itu tergantung dari perusahaannya ya. Yang jelas kalau untuk ketahanan. Tapi kalau disarankan dari Metro Interior kira-kira gambarannya bisa berapa? Kita nggak bisa menyarankan. Karena mereka tergantung dari kepuasan ya. Kadang ada suatu kantor atau satu hotel ya itu membuat standarisasi pokoknya 5 tahun sekali harus ganti. Ya meskipun masih bagus itu harus ganti. Ya, ada juga seperti itu. Ada yang kantor sampai memang benar-benar usang betul itu baru diganti. Apakah karpet ini juga sama dengan baju ya yang mengalami kelunturan seperti itu atau luntur sih tidak ya. Artinya kalau karpet semakin banyak dipijak ya itu ada bagian-bagian yang lepek ya. Nah, lepek. Ya lepek di situlah yang membuat jelek. Sebenarnya kalau nilai dari karpetnya sendiri itu tidak berubah karena berbeda antara karpet yang untuk di rumah dengan karpet yang kita bahas sekarang ini. Karena yang kita bahas sekarang ini kan karpetnya adalah karpet yang untuk skalanya lebar, luas ya. Jadi tidak untuk lesehan ya, kan jarang. Kalau untuk lesehan tinggal beli aja langsung buka aja udah langsung. Ya kan jarang kita melihat mungkin di area resepsionis hotel ya ada orang duduk di situ lesehan kan tidak. Itu rata-rata hanya untuk pejalan saja, untuk berjalan ya. Nah, lebih kenyamanan sih. Bahkan ada juga yang merasa kurang tebel nih. Ya padahal kalau kita pijak karpet sudah cukup empuk ya. Itu ada yang merasa kurang tebel nih. Ya, kita ada ya pelapis di bawahnya itu namanya underlayer. Pakai underlayer. Kalau mau pakai pelapis boleh. Ya, underlayer tuh lebih kurang berapa mili gitu ya, tapi dia tebel gitu loh. Dan empuk ya. Jelas. Bahannya dari mana itu? Itu dari fiber ya. Nah, yang jelas dia lebih empuk daripada karpet ini. Jadi begitu kita pasang diaplikasikan itu seperti kita pasang dua karpet jadi satu. Harganya lebih murah daripada karpet dong pastinya. Pasti. Jadi lebih kesannya lebih sangat empuk sekali. Ya. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu juga kita berbicara tentang masalah vinyl, laminated floor juga. Apakah juga pemasangan karpet dengan skala besar dan luas ini juga punya aksesorisnya? Ya, pasti. Ada juga. Kalau bukan hanya pasang, saya pikir mungkin cuma tinggal sebar aja udah. Betul. Jadi. Kalau untuk karpet lebih sedikit aksesorisnya. Lebih sedikit ya. Cuma list saja ya. Itu pun dipakai untuk untuk pada saat di pintu ya. Ya kan pas posisi pintu kan biasanya
antara pintu pasti ada sedikit jarak. Nah, di situlah kita kasih list. Oh iya. Ya, kalau tepi-tepinya itu rata-rata sama menggunakan skirting ya. Skirting itu untuk pemanis tepi-tepinya. Dan itu sebetulnya bukan bagian dari aksesoris karpet, tapi itu lebih kita sarankan karena lebih rapi dinding kelihatannya. Itu sih. Jadi kalau untuk karpet hanya list saja, List tidak saja, ada yang lain-lainnya sama ya. skirting sudah sih. Nggak begitu banyak, nggak begitu ribet dengan seperti hanya nggak begitu banyak kayak laminat kan banyak nih aksesorisnya, warnanya. Kalau karpet listnya ya kalau nggak silver, gold, sudah. Kalau di Metro Interior juga menyarankan sendiri nggak? Artinya pemilihan warna, motif itu sesuai nggak dengan kebutuhan dari ruangan itu sendiri atau dari dari warna cat dinding dan sebagainya? Apakah karpet juga ikut menyesuaikan nggak? Ada yang seperti itu ya. Kalau yang sering kita alami tersendiri itu biasanya akan disesuaikan dengan wallpapernya. Wallpaper atau mungkin cat dindingnya. Ya, kalau furniture tidak berpengaruh biasanya. Ya, tapi ada juga yang sudah punya ancang-ancang tersendiri, apalagi yang sudah kenal dengan Metro, kita buka websitenya Metro. Saya mau yang ini, tapi saya mau lihat langsung dah di lokasi seperti apa. Itu tinggal pilih aja. Ya, jarang sih kita menyarankan, Bapak furniture-nya seperti ini. Harusnya jangan seperti ini, tapi lebih ke arah ekspresinya dari si pemilik kantor atau pemilik hotel maunya seperti apa. Mau konsep yang cerah kah, yang soft, atau yang memang ngejreng gitu. Pak Miftah, kalau bisa memilih, karpet kan sebelum barang-barang furniture itu masuk kan karpet duluan dong ya? Ya, pasti. Ya. Jadi apakah ketika kita membeli karpet itu furniture-nya menyesuaikan akan jenis karpet tertentu dari warnanya? Enggak, atau kalau karpet dia menyesuaikan ya. Karpetnya menyesuaikan ya? Karpet itu menyesuaikan, artinya kita mau konsepnya itu, ini kan luas nih, ruangannya luas. Apakah mau konsepnya soft, apakah mau gelap, atau mau ngejreng? Itu saja sih. Kalau furniture sih mengikuti saja. Furniture tinggal ikut aja ya? Ikuti saja. Ya, kita nggak bisa mempatok, kalau furniture-nya warna seperti ini, karpetnya harus ada unsur warna ini. Tidak mesti. Ya, yang gelap juga nggak apa-apa. Ya. Ada berapa jenis karpet yang ditawarkan kualitasnya di Metro Interior, jenis dan kualitasnya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, itu sebetulnya karpet itu semuanya sama saja. Ya, semua tipe sama saja. Yang bedakan yaitu antara karpet tile dengan karpet yang broadloom atau karpet roll. Juga ada karpet yang pameran. Kalau pameran kan tipis nih. Ya, ada yang dibilang Pak Miftah itu kalau karpet misalnya karpet dari Turki, wah itu pasti mahal. Dari daerah karpet Timur Tengah itu pasti mahal. Seperti itu kira-kira maksud saya. Itu karpet ini, karpet yang rumah. Karpet rumahan bisa jadi. Ya, karena tapi kita kalau ukuran besar nggak ada ya dari sana. Kalau ukuran besar jarang sih ya. Ya langsung ekspor dari Turki. Gede kali soalnya. Ukurannya kalau 4 meter kali 30 meter satu gulung, saya perlu aja nggak nyampe. Ya, kalau yang ukuran besar seperti ini itu biasanya ambil dari mana karpet? Kadang ambil dari Singapura, kadang dari Jakarta juga ada. Ya, itu biasanya Jakarta cukup banyak. Cukup banyak juga ya. Itu buatan dalam negeri atau? Dalam negeri. Dalam negeri ya? Dalam negeri. Berarti buatan dalam negeri cukup berkualitas juga. Berkualitas loh. Ini karpet kita itu dalam negeri, dan karpet yang ini ya. Yang seperti ini itu hanya ada di Metro Interior. Wow. Iya. Ini hanya ada di Metro Interior. Jadi authorized agent sendiri. Jadi ini sampel karpetnya, dan ketika pasang seperti ini hasilnya. Ya, sudah ada ini hasilnya. Ini yang bentuk titik ini. Hasilnya seperti itu ya. Nah, ini yang pernah dipasang di, saya lihat di Hotel Aston. Aston Pekanbaru ya, kalau salah. Saya lihat. Ya, kalau ini adalah motif yang standarisasi aja, ya, peta-peta. Iya. Tapi saya kalau sudah lihat gambar seperti ini jadi penasaran kira-kira cara pemasangannya seperti apa. Ya, boleh kalau ada fittingnya ya. Ada. Yang jelas pokoknya preparingnya kalau seandainya mau pemasangan, intinya itu yang jelas lantai tidak boleh basah, ya, karena pengaruhnya dengan lem, ya, harus bersih, ya. Terus setidaknya sudah diaci, ya. Kalau untuk setelah pemasangan yang jelas harus rajin-rajin membersihkan. Ya, apalagi di kantor itu ya bisa dibilang cukup banyak lalu lalang orang, kadang yang jalannya pelan, ada yang jalannya
lari semua debunya kan, ada juga ada yang sampai lari seperti itu. Emang nggak begitu nampak, nggak begitu nampak debunya, tapi setidaknya kalau yang sudah alergi debu itu akan terasa. Itu sih. Pak Miftah, mau ngajak pemirsa dulu untuk boleh videonya dulu. Kita akan lihat dulu videonya yang isinya tentang apa nih kira-kira? Isinya tentang apa? Yang jelas cara pemasangan karpet secara simpelnya sih, artinya gambaran-gambarnya saja. Nanti pemirsa akan tahu nih, saya bisa pasang atau tidak. Menambah kesana pemirsa lah. Ya, yang jelas menambah ilmu, ya. Mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan, ya, bisa dijalankan sendiri di rumah. Ya, pemirsa bukan Metro Interior kalau tidak membagi ilmu ya di setiap acaranya ya, di 1 jam bersama Metro Interior. Nah, kalau begitu kita langsung saja lihat cuplikan yang telah disiapkan untuk Anda. Ini dia videonya.